Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya kita akan jelang dialog interaktif kerjasama RRI Singaraja dengan Pengadilan Negeri Singaraja dengan tema atau topiknya pembaharuan pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Singaraja dan sosialisasi PTSP pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng. Dan di studio sudah hadir juga narasumber kami, Ibu Made Hermayanti Mulyarta SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Singaraja. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, sebentar dulu, saya belum masuk. Oke. Apa kabar ini Ibu Hakim? Selamat pagi, sehat-sehat. Sehat-sehat selalu ya. Baik, terkait dengan tema yang akan kita obrolkan atau kita sharing di sini ya, pembaharuan pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Singaraja dan sosialisasi PTSP pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng. Terlebih dahulu mungkin Ibu Hakim akan menjelaskan dulu seperti apa pembaharuan pelayanan terpadu satu pintu ini. Bu Hakim silakan. Baik, terima kasih. Untuk PTSP ini sendiri sebelumnya kan kami juga sudah pernah mensosialisasikan di sini. Tetapi kali ini ada perubahan, ada aturan baru yaitu dalam peraturan Perma 114 DJU 2024 seperti itu. Sebenarnya sih ada hanya beberapa perubahan saja seperti itu. Tetap ya PTSP ini pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Singaraja ini sebenarnya tetap menjadi garda utama seperti itu. Pelayanannya tetap ada berbagai pelayanan yaitu pelayanan untuk perkara perdata, pelayanan perdata, pidana, hukum, umum untuk pelayanan prioritas seperti itu ya. Jadi untuk pelayanan perdata sendiri itu terdiri dari pelayanan permohonan, pelayanan gugatan, misalnya gugatan perceraian, ada perbuatan melawan hukum, permohonan itu berbagai macam juga ya, seperti itu. Dan untuk pelayanan upaya hukum, pelayanan pidana juga untuk pelayanan persidangan. Pada intinya sih PTSP ini seluruh masyarakat pencari keadilan istilahnya seperti itu. Betul. Jika misalnya ingin mendapat pelayanan di perdata, pidana itu semua melalui PTSP seperti itu ya. Satu pintu semua begitu. Satu pintu ya. Jadi Ibu Hakim, poin yang mana diperbaharui? Perbaharui begitu ya? Iya. Mungkin ada beberapa misalnya mengenai pengawasan seperti itu. Pengawasan itu kalau pengawasan sih sebenarnya pengawasan dari hakim pengawas, dari penanggung jawab yaitu para panitera, panmut sebagainya. Tapi di sini mungkin yang mau saya sosialisasikan itu mengenai PTSP pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng seperti itu. Ya. Seperti apa tuh mallnya ya? Iya. Jadi untuk saat ini PTSP Pengadilan Negeri Singaraja sudah hadir ya di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng. Mungkin untuk diketahui untuk Mall Pelayanan Publik ini di Pasar Banyuasri ya, tepatnya letaknya di Pasar Banyuasri. Itu ada di lantai paling atas kalau nggak salah ya. Lantai paling atas itu ada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng. Kami hadir di sana memberikan beberapa pelayanan juga seperti itu. Di antaranya untuk pendaftaran gugatan, pendaftaran permohonan, pendaftaran eksekusi, bantuan dan penginputan IKOT. Jadi kami ada namanya IKOT seperti itu. Jadi seluruh perkara karena saat ini semua melalui IKOT, ada melalui sistem penginputkan bukti surat, putusan dan sebagainya. Kami semua melalui IKOT seperti itu. Kemudian ada pendaftaran era terang itu elektronik surat keterangan seperti itu. Dan informasi dan pengaduan sudah ada juga di Mall Pelayanan Publik. Jadi mungkin masyarakat di Kabupaten Buleleng misalnya ini mungkin yang lagi ada di pasar mungkin seperti itu, ada yang tidak sempat mungkin ke pengadilan bisa Ibu bisa terhadap pelayanan yang tadi saya sebutkan tadi. Mungkin saya ulang untuk pendaftaran gugatan, pendaftaran di sana ya, untuk gugatan, pendaftaran permohonan juga. Permohonan ini banyak, misalnya permohonan ganti nama, permohonan mungkin pengangkatan anak, dispensasi kawin. Mungkin yang banyak saat ini di Singaraja itu dispensasi kawin seperti itu. Kemudian bantuan dalam penginputan IKOT. Misalnya ada mungkin para pihak yang masih kebingungan, masih belum paham
mengenai menginput, mungkin salah satunya menginput bukti surat, ikot, yang tidak sempat mungkin ke pengadilan bisa di mall, ya, seperti itu. Pendaftaran surat untuk surat keterangan seperti itu. Cuma di pasar itu saja ada? Iya, mall pelayanan publik di sana aja. Iya. Tidak ada di Pasar Anyar, nggak ada. Nggak ada. Kebetulan mungkin tempatnya dari Kabupaten Buleleng, iya, di paling atas itu lantai berapa 4 kalau nggak salah, iya. Di sana banyak juga instansi-instansi lain. Iya. Oh begitu ya? Iya. Oh, saya jarang naik ke sana. Oh, gitu. Di sana ada kejaksaan, ada imigrasi, gitu ya? ada bank BPD. Jadi sekalian ke pasar dong? Bisa. Urus itu? Iya. Mungkin yang masih di pasar, mungkin nggak sempat ke kantor pengadilan, mungkin mungkin mau ngajukan gugatan, mau sekedar untuk mencari informasi seperti itu, bisa lah di situ. Jadi Ibu Hakim, untuk yang mencari keadilan ini kan tidak semua orang yang tidak cacat fisik begitu. Bagaimana untuk orang-orang yang mempunyai keterbelakangan gitu ya, misalnya disabilitas gitu ya. Bagaimana pelayanannya? Ya, untuk di Pengadilan Negeri Singaraja sendiri, untuk sarana dan prasarana disabilitas itu sudah lengkap sekali, Bu. Sudah lengkap sekali. Jadi untuk para pihak, mungkin pihak yang berperkara, yang mohon maaf yang disabilitas seperti itu, kami ada di layanan PTSP itu layanan prioritas. Jadi misalnya ada yang disabilitas tidak nomor diprioritaskan seperti itu, diutamakan tidak seperti pihak-pihak lain, misalnya tempat duduknya pun di tempat prioritas. Didahulukan seperti itu. Untuk sarana prasarana lengkap, mungkin kami ada tongkat, kursi roda, toilet pun toilet kami sudah toilet disabilitas seperti itu. Untuk yang misalnya mohon maaf tunanetra, kami ada guiding block untuk menuntun jalannya. Oh begitu ya? Ya, seperti itu. Begitu datang udah ada guide-nya. Ada, gitu, sudah ada di guiding block itu. Biasanya untuk yang tunanetra itu kan ada guiding block namanya, seperti itu. Ya, tetap diprioritaskan untuk yang disabilitas. Jadi untuk yang normal begitu ya sesuai dengan aturan begitu. Ini aturan juga sebenarnya, tapi tetap biar tidak menunggu lama. Iya betul. Ya, apalagi orang disabilitas misalnya dia menggunakan kursi roda, hamil itu kan juga termasuk kaum rentan seperti hamil, orang sudah tua seperti itu diprioritaskan agar bisa dilayani terlebih dahulu. Iya, Bu Hakim, selama ini kasus apa yang sering ditangani? Yang paling banyak sekarang? Perceraian. Masih perceraian. Masih perceraian tetap paling terbanyak. Iya, sampai sekarang masih itu di ranking pertama begitu ya. Apa kira-kira penyebabnya itu menurut Bu Hakim ya, setelah mungkin ada wawancara begitu? Mungkin kalau wawancara tidak ya. Apa namanya itu? Kami kalau saya sendiri sebagai hakim itu menyidangkan. Ya, kami yang menyidangkan. Jadi mungkin kebanyakan kalau dari gugatannya gugatan yang diajukan itu masalah ekonomi. KDRT ada mungkin beberapa perselingkuhan. Macam-macam ya, macam-macam. Tapi dari sekian kasus perceraian itu, apakah berhasil juga Ibu Hakim untuk rujuk kembali gitu, merujuk kembali? Jadi begini, jika para pihak perkara cerai, jadi jika kedua belah pihak ini hadir, kami ada yang namanya proses mediasi sesuai dengan Perma 1 2016, itu wajib itu mediasi. Nanti akan dibantu oleh mediator. Nah, mediator tugasnya untuk memediasikan, mendamaikan seperti itu biar mereka tuh rujuk seperti itu. Ada beberapa mungkin yang perkara cerai ini yang berhasil rujuk, tapi tidak terlalu banyak memang. Ya, karena mereka mungkin sudah pisah terlalu lama. Betul. Seperti itu kadang-kadang. Ada beberapa, jadi proses mediasi itu wajib dilakukan. Tapi kalau pihak yang hadir satu saja kan tidak bisa dilaksanakan proses bagaimana mediasi. Yang seperti itu Bu Hakim, misalnya cuma satu orang hadir, yang satu sengaja tidak hadir, bagaimana itu proses hukumnya? Jadi itu namanya kita menyidangkan perkara secara first take. Jadi sudah dipanggil ini, ada pemanggilan terlebih dahulu kepada pihak tergugat. Ya, pihak tergugat sudah dipanggil, kita manggil biasanya 2-3 kali. Jika misalnya dalam panggilan itu sudah diterima nih orang pihak tergugat sudah menerima, sudah tahu digugat, tapi dia tidak hadir juga, perkara dilanjutkan, itu namanya first take tanpa hadirnya tergugat. Tetap itu pembuktian, mengajukan bukti surat, saksi. Terus akhirnya bercerai?
Kita lihat pembuktiannya seperti itu. Kalau memang ada syarat-syarat perceraian seperti itu ya, syarat-syarat. Jadi kalau memang dia bisa membuktikan adanya percekcokan, mungkin adanya KDRT, perselingkuhan yang bisa dibuktikan, kami kabulkan seperti itu. Tergantung pembuktiannya sebenarnya. Untuk biaya-biayanya tuh gimana tuh? Biaya kami sekarang kan untuk biaya untuk pemanggilan kami sekarang sudah menggunakan pos tercatat. Jadi kami bekerja sama dengan Pos Indonesia. Jadi memanggil sekarang bukan jurusita lagi, tapi lewat pos. Itu biaya tergantung tempat ya pemanggilannya. Untuk pos itu biasanya berapa ya? Ada 300 sampai 400 seperti itu. Tergantung tempat. Pakai pos ya. Kami Mahkamah Agung sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Tidak lewat WA gitu. Oh tidak, tidak. PDF gitu. Nah, pemanggilan tidak seperti itu. Iya, lewat ya. Kami sudah bekerja sama dengan Pos Indonesia untuk pemanggilan dengan surat tercatat namanya seperti itu. Ya. Baik, kita buka teleponnya ya. Iya, silakan. Pendengar yang ada di rumah mungkin ingin tanya-tanya dengan Ibu Hakim yang cantik jelita. Iya, kalau saya lihat ini kok nggak kayak Hakim, kayak artis. Ya, silakan Anda masuk 24644 mungkin ingin tanya-tanya begitu ya seputar mungkin Anda punya masalah rumah tangga atau mungkin masalah-masalah ingin ke pengadilan seperti apa, syarat-syaratnya, produsernya seperti apa begitu ya. Silakan di 24644. Oke, kita berbicara seputar dengan pembaharuan pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Singaraja dan sosialisasi. Ini termasuk sosialisasi ya Ibu Hakim ya? Iya. Sosialisasi PTSP pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng dan ada pembaharuan juga aturan PTSP terbaru. Iya. Kita terima dulu Bu Hakim. Iya, silakan. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Nggih. Dados yang taken Bu. Dados niki sareng Ibu Hakim. Yang de banyu siki Bu. Puniki Bu nggih. Yang taken niki. Nah, demun yang sebentar, siapa niki? Siapa Pak? Pak Kamiarte Banyodes. Pak Kamiade. Kamiarte Banyodes. Kamiarte, iya Kamiarte. Silakan. Ya. Demun yang boleh sidang di Pengadilan Negeri Singaraja. Nah, dan yang bahasanya kan kalah di pun, yang terus nyicil di Banyuasis. Makin penyicilan terakhir, tapi perlu dia pengadilan tapi langsung perlu di kantor di Semen satu. Pengadilan katakan langsung. Bapak siapa tadi? Bapak Kamiarte. Iya. Bapak Kamiarte. Bisa didengar ya? Iya. Bapak kemarin ini perkara napi Pak? Perkara pelarangan rumah. Ya. Apa? Iya, maksud saya Bapak perkaranya tentang apa? Bapak sebagai apa? Ya, sebagai Bapak penggugat atau Bapak tergugat? Tergugat. Iya. Kemudian sudah diputus. Sudah putus. Nggih. Keputusannya apa? Pengadilan di Singaraja. Makin yang disuruh nyicil diberikan nyicil per tahun. Gini Pak ya. Saya kan kasus oposisinya namun Pak ya. Ini Bapak sudah diputus. Bapak isi putusannya napi Pak? Kalah pernah gitu. Nggih, kalah isi putusannya napi. Kan harus jelas nih Pak, isi putusannya apa? Oh gitu. Nggih. Jadi putusan itu kan ada mengabulkan, menolak. Nah, kalau misalnya Bapak dari pihak tergugat, Bapak menganggap bahwa Bapak kalah, misalnya itu dikabulkan, isinya apa putusannya kan banyak Pak. Di amar putusan itu kan isinya banyak. Mungkin ada Bapak harus membayar ganti rugi dan sebagainya. Gitu. Harus jelas dulu Pak nggih isi putusannya. Isi amar putusan. Putusannya dia harus nyicil itu. Harus nyicil. Nah, tiap tahun kali itu. Nah, mohon maaf Pak, gini, saya harus tahu jelas dulu isi amarnya. Harus nyicil gimana kan ada beberapa amar dan Bapak juga nggak jelas niki itu dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima atau gimana, Genten. Coba dicek dulu, nanti amarnya seperti apa, biar saya tidak salah nanti menanggapi, Genten Pak ya. Kalau Bapak disuruh mencicil nanti
kurang jelas itu Pak, mencicilnya gimana? Nyicilnya apa yang dicicil? Iya, nggih. Saya harus tahu dulu permasalahannya apa, isi putusannya apa. Gitu nggih Pak nggih. Iya, ambil dulu suratnya. Nggih, kalau misalnya Bapak nanti misalnya ada kendala atau gimana, bisa datang nanti Bapak di PTSP Pengadilan Singaraja. Kalau misalnya itu perkara Bapak itu perdata, bisa nanti ditanyakan nanti apa kendala Bapak terhadap putusan itu. Nggih. Siap. Nggih. Gitu dumun Pak nggih, hampura. Nggih, suksema. Nggih, Bapak Kamiarte di Banyuatis. Ya ini saya sih memang tidak begitu paham banget ya tentang kasus Karena hukum-hukum karena saya sendiri memang tidak ingin ada Tidak ingin kasus terlibat hukum. betul sekali ya. Kalau bisa tidak usah. Iya, makanya saya nggak ngerti gitu ya. Yang Karena Bapak dicicil tadi tuh- juga sebenarnya kurang jelas kan, karena biar tidak salah juga saya menanggapi. Iya, nanti. Karena Bapaknya bilang kalah aja, Iya, kalahnya kalah kenapa? terus Gitu. kemudian disuruh nyicil. Nyicil, Apa yang apa dicicil? Motor. Iya. Rumah. Iya, ini Iya. kasusnya juga tidak tahu kami ya. Iya, Jadi iya. Ibu Hakim jadi tidak bisa memberikan suatu tanggapan. Iya. Ya. Takutnya salah. Silakan begitu. nanti mungkin kalau ada kendala atau gimana Iya. silakan ke PTSP Pengadilan Negeri Singaraja. Ya, yang atau lain Pengadilan silakan Silakan. 24644 kami juga live YouTube ya dan juga live Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Anda bisa kalau tidak cukup pulsa boleh di WA kami atau malu-malu boleh di WA kami di 0811 399 9790 ya, di WA kami di 0811 399 9790. Oke, ini ada Dwi Jo nih lain ini. Oke, kita lanjut lagi ya Bu Hakim terkait dengan PTSP ini. Nah, jadi jadi seperti yang disampaikan tadi Bu Hakim di Pasar Banyuasri, ternyata di sana tidak hanya mall untuk jual beli, ada pakaian juga di sana kan? Pakaian ada juga di sana, di bawah sana. Kemudian Saya ada belum juga pernah masuk sana. Oh iya. Di atas saja masuknya ya. Itu dia karena kebetulan kemarin kan waktu saat peresmian kemarin. Iya, ya. itu sekali itu aja. Iya. Sekali itu aja. Saya belum pernah ke pasarnya. Iya. Petugasnya di sana berapa orang Ada. setiap kali? Jadi setiap hari. untuk di Mall Pelayanan Publik Iya. itu kami sementara ini di hari Senin dan Kamis. Senin dan Iya, Kamis. Senin dan Kamis Oh. jam 8 sampai jam setengah 4 Senin sore. dan Kamis saja. Kenapa Iya. tidak dari Jadi, Senin sampai dengan Jumat? Jadi begini. Jadi kami untuk apa namanya? Untuk pelayanan di sana kan kami harus ada yang menjaga seperti itu. Secara SDM sebenarnya kami di Pengadilan Negeri Singaraja pun kami masih kekurangan. Oh, gitu. Seperti masih kekurangan yang melayani nanti di sana. Nah, kemudian sementara sih Senin dan Kamis dulu seperti itu. Senin dan Kamis. Iya. Selasa, Rabu dan Jumat. Bisa nanti di Pengadilan Di Singaraja. Sebenarnya sama sana. saja di pelayanannya. Cuman Iya. kami untuk memudahkan saja di Iya. pelayanan publik itu mungkin yang rumahnya di dekat sana yang tidak sempat ke pengadilan, misalnya yang pada saat itu mungkin ada di tempat itu gitu. Setiap hari berapa menurunkan petugas di sana? Kami ada sisifan, kami ada 3 Oh, ada petugas, shift. ya, bergantian. Dari Seperti jam itu 8 sih. pagi. Iya, Jam benar. 8 pagi Iya. sampai jam setengah 4. Jam Oh, iya, 4. jam Iya, kantor. Iya, jam kantor. Ya, di sana boleh saja apapun kasusnya boleh ditapkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, pelayanan kami hanya ya seperti yang tadi saya sampaikan, Pendaftaran, gugatan, gitu ya. permohonan, pendaftaran eksekusi, penginputan ikot, surat keterangan, seperti itu. Nanti Bu Hakim setelah di sana didaftarkan, kemudian ada panggilan begitu. Daftar misalnya gugatan ini. Iya. Misalnya ada para pihak yang mengajukan gugatan seperti itu. Kita kan sistem sekarang semua sudah melalui ikot. Nah, ikot itu ada sistem kami ikot namanya. Jadi penggugat untuk pemanggilan penggugat itu melalui ikot. Seperti itu. Untuk tergugat dipanggil melalui surat tercatat. Iya, gitu melalui ya. pos ya. Ikot dan surat tercatat begitu. Iya, jadi kalau nanti kedua belah pihak sudah hadir, untuk jawab menjawab juga melalui ikot semua, seperti itu. Jadi tidak perlu hadir di persidangan. Kami ada sistemnya nanti itu namanya ikot, jadi tinggal mengupload aja di sana, bukti surat diupload, semua diupload. Ada nggak orang-orang yang berperkara ini tidak bisa membaca gitu? Ada. Bagaimana? Jadi caranya? gugatan lisan nanti, langsung di bisa. ketua pengadilan nanti, seperti itu. Ada Terus gugatan kalau dia lisan. bagaimana isi surat itu dibacakan, iya, pada dibacakan. di ketua pengadilan nanti seperti itu. Nanti dia dibacakan, nanti itu ada beberapa sih yang ini.
tidak bisa baca. Iya, agak susah juga ya karena harus membacakan semuanya gitu. Tapi kalau untuk gugatan perceraian sih memang tidak terlalu banyak sih isi gugatannya. Alasan-alasannya saja sih biasanya. Yang banyak apa? Kecuali memang ya. Yang banyak. Kalau seperti perbuatan melawan hukum, perkara tanah, konprestasi itu kan. Gitu. Ya biasanya ya dalilnya sih agak ini. Yang untuk kasus pertanahan di sini banyak. Ada banyak. Mungkin tidak sebanyak perceraian, tapi ada ya beberapa. Memang perceraian terus Iya rankingnya pertama, ranking nomor 1 aja perceraian. Selalu paling banyak nomor 1 perceraian. Baik. Kembali kita buka 24644 ya. Jangan malu-malu pendengar di 24644 kita sharing di sini daripada Anda datang ke pengadilan negeri gitu ya, lebih baik langsung diskusi sama hakimnya. Langsung kita tanya-tanya seputar kasus-kasus yang mungkin Anda sedang hadapi begitu ya, yang merasa tidak mendapat keadilan begitu ya, atau juga lagi mengalami KDRT di rumah seperti bagaimana caranya ini melaporkan kan begitu ya. Terkadang kan ada ibu-ibu juga yang memang enggan melaporkan, takut takut melaporkan apa yang dialami dari kesadisan suaminya begitu ya. Tapi kalau untuk melaporkan misalnya ada KDRT itu sebenarnya itu tempatnya di kepolisian dulu. Kami di pengadilan kan hanya menerima berkas yang sudah dari kepolisian. Dari kejaksaan. Kami hanya menyidangkan nanti memutus perkara. Jadi kepolisian dulu, setelah itu baru ke sana. Iya. Diadili di sana ya. Iya, mengadili. Oke, ini termasuk sosialisasi PTSP satu pintu katanya pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin tanya-tanya seputar kasus-kasus Anda yang sedang Anda alami, silakan di 24644. Ini ada pembaharuan pelayanan, tadi disampaikan juga ada pengawasannya yang diperbaharui begitu ya. Itu hanya masalah mengenai untuk apa ya, format untuk laporan pengawasan seperti itu. Yang diawasi ini apanya nih? Jadi kami, saya juga kebetulan sebagai hakim pengawas PTSP, banyak yang diawasi. kinerja, pelayanannya, apakah sudah benar melayani, bagaimana kinerjanya, sarana prasarana, keseluruhan. Karena kan PTSP itu luas sekali cakupannya seperti itu. Untuk sarana prasarananya, untuk pelayanannya, bagaimana petugas-petugasnya seperti itu. Ya, di sana tempat tunggunya juga sudah ada. Udah bagus begitu ya. Ada. Tidak bikin mereka itu agak ingu. Kami juga ada tempat tunggu untuk prioritas, tempat untuk disabilitas. Itu sofa itu. Kalau perentan misalnya ada yang hamil misalnya, yang sudah mohon maaf udah usia lanjut seperti itu, ya. Nah, itu tempat duduknya sudah nyaman sekali seperti itu. Iya, Ibu Hakim setiap hari berapa kasus yang disidangkan? Berapa ya, tergantung sih, kita kan kadang 20, satu 20, hari 40 iya. Satu hari? Ya. Ibu Hakim sendirian? Tidak, kami kan majelis. Kami ada majelis. Majelis ya. Ada ketua majelis, ada anggota kan seperti itu. Itu 20 berarti ada sip-sipannya gitu ya? Saya nggak tahu. Gimana? Berarti Sidang Ibu Hakim sidang terus? Terus sidang. Dari pagi? Jadi kami kan ada beberapa majelis. Saya kemudian majelis, saya dengan Pak Wakil, ada anggota lagi seperti berapa itu. orang tuh? Jadi ada saya bertiga. Kalau menyidangkan kan harus majelis itu bertiga. Ya, ketua majelis dan anggota 1, anggota 2 dengan panitera penggantinya. Berarti 5? Ada tiga orang. Ya, ketua majelis, anggota 1, anggota 2 dengan panitera pengganti untuk mencatat. Mencatatnya saja. Jadi 3 orang itu. Itu dari jam 8 terus kami jam kerja dari jam 8. Sidang pertama berapa jam? Tapi begini, persidangan ini kita kan menunggu nih pihak hadir. Jadi pihak yang hadir ini nanti akan melapor dulu di bagian umum kan. Kami ada nomor antrian, seperti itu nomor antrian. Nanti dicek dulu di aplikasi apakah sudah hadir. Nanti diumumkan pihak yang sudah hadir. Kalau sudah lengkap kita sidangkan seperti itu. Ya, selama ini ada nggak dari pihak masyarakat yang komplain begitu? Komplain masalah apa nih? Komplain misalnya pelayanannya. Pelayanannya. Padahal kan sudah semaksimal mungkin berikan satu pelayanan. Okay. Jadi kalau di PTSP sendiri, mungkin sampai saat ini belum ada yang, maksudnya secara langsung lama kayak gitu ya? Belum ada.
Tapi kami ada kompensasi pelayanan. Jadi misalnya kami ada keterlambatan ini dalam melayani, misalnya ada mengurus surat-surat yang harusnya misalnya 5 menit sudah selesai misalnya seperti itu, tapi kami sampai 1 jam itu belum selesai misalnya itu. Jadi kami ada kompensasi misalnya dalam waktu keterlambatannya 1 sampai 15 menit. Nah, kompensasi yang diberikan itu permohonan maaf. Nah, seperti itu, permohonan maaf dulu. Mohon maaf, mungkin kami ada kendalanya di mana seperti itu. Jadi agak terlambat misalnya dalam menangani pelayanan seperti itu. Jika ada keterlambatannya 15 sampai 30 menit, itu kami ada memberikan minuman gratis seperti itu. Jadi permintaan maaf dulu, mungkin ada pemberian minuman gratis. Kemudian kalau keterlambatannya itu 30 sampai 60 menit, kami ada cindera mata. Ya, berupa MUK seperti itu. Kalau di atas 60 menit kami hadiah gitu ya. Ada kompensasi iya. Kompensasi ya, karena kemudian kalau sampai di atas 60 menit ya, misalnya ada berkas-berkas yang harus diselesaikan, tapi 60 menit belum selesai, kami ada pengantaran ke tempat tujuan. Tapi yang tempat tujuan itu berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja seperti itu. Karena kami lama nih misalnya menyelesaikan berkas itu, jadi kami antarkan seperti itu. Ada pelayanan pengantaran. Iya. Ibu Hakim, kasus apa yang lama ditangani? Biasanya itu perkara perdata perbuatan melawan hukum. Biasanya seperti itu. Karena kan kalau ini biasanya pihaknya agak banyak, biasanya ada yang banyak, keduanya hadir, itu kan ada prosesnya jawab penjawab, jawaban, replik, duplik, bukti surat. Kami ada pemeriksaan setempat kalau itu perkara tanah. Seperti itu, pemeriksaan setempat, saksi-saksi biasanya banyak yang bawanya. Tidak cukup 2 saksi aja biasanya gitu. Jadi misalnya ada sampai 6 saksi, seperti itu kan memakan waktu yang cukup lama gitu. Kalau kasus perceraian gimana tuh kok? Saya juga punya teman tuh, lagi disuruh ke sana. Disuruh kemana ini, Bu? Disuruh ke pengadilan. Lagi katanya dipanggil. Kok tidak selesai ini gitu? Gimana untuk pemanggilan? Iya. Kalau tergugat itu memang dipanggil. Itu ada pemanggilan, itu kami biasanya 2 sampai 3 kali pemanggilan. Memang harus dipanggil, Bu. Ya, karena kalau tidak datang ya dipanggil lagi seperti itu melalui surat tercatat tadi. Jadi kalau dipanggil tergugat biasanya nih ada yang sampai langsung ke tergugatnya. Kalau misalnya tidak bertemu dengan tergugatnya, tidak ada di rumah, biasanya diserahkan ke kepala desa dulu, gitu. Kepala desa. Apalagi kalau misalnya orang yang nggak ada di rumah, tidak diterima lah istilahnya, kita panggil lagi. Sampai 3 kali panggilan, tidak hadir, baru kita lanjutkan. Karena pemanggilan untuk surat tercatat itu kan ada waktunya. Kalau biasanya 2 minggu. Lewat pos itu kan biasanya agak lama. Iya betul. Apalagi daerah yang agak jauh ya. Iya benar. 2 minggu itu 2 minggu. Kemudian ya kalau tidak hadir ya harusnya sih kalau memang sudah menerima suratnya hadir aja lah. Seperti itu. Itu dia. Iya. Oke, pendengar 24644, kami buka kembali. Anda jangan malu-malu. Kita di sini sharing dengan Ibu Hakim ya. Kita berbicara seputar pembaharuan pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Singaraja dan sosialisasi PTSP. Ini PTSP kepanjangannya itu pembaharuan pelayanan terpadu satu apa itu PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu. Itu pembaharuan dari SK-nya. Iya. Kami ada SK terbaru. Jadi itu, dari pelayanan diambil. Pelayanan terpadu satu pintu. Iya, jadi satu pintu berarti satu pintu itu semua sudah terakomodir di sana. Itu ya apapun itu. Surat-suratnya semua di sana. Iya, jadi pelayanan semua ada di sana. Tidak lagi ke ruangan ini, ke ruangan mana. Tidak. Kami sudah tertutup, akses untuk ke dalam itu kan sudah tertutup. Cukup di PTSP saja gitu. Berintegrasi Kak di RRI integrasi gitu. Benar. Kita nyambung sana ke sini gitu ya. Iya. 24644 kami buka kembali untuk Anda. Oke. Dan ini ada WA juga. Ini baik, nah Bu Hakim, ini apa sih tujuannya diadakan pembaharuan ini? Mungkin ada yang yang memang harus seperti ditingkatkan lah untuk pelayan ini ya, agar kita itu juga dapat meningkatkan pelayanan PTSP ini gitu secara maksimal seperti itu. Gitu, agar sesuai dengan standar-standar gitu. Jadi supaya lebih lagi pelayanannya ditingkatkan lagi pelayanannya. Yang kemarin mungkin dianggap kurang begitu ya, sekarang ditambahkan lagi. Mungkin tahun depan lagi ada penambahan pelayanan. Itu salah satunya kan ada di MPP itu. Gitu. Memang saya
memang tidak pernah berhubungan dengan kasus-kasus ya. Ya kalau bisa Jadi jangan. saya Biar sangat tidak banyak kasus yang masuk ke kami. ya kalau bisa jangan ya. Iya. Tapi semua orang tidak menginginkan sesuatu yang tidak baik terjadi Memang, ya ya, kan. benar, Terkadang kan itu memang terjadi begitu saja, misalnya Iya. kasus perceraian. Siapa sih Siapa yang mau bercerai? siapa sih yang merencanakan dia itu akan bercerai Iya, umur benar, sekian benar, kan. benar. Siapa sih yang tahu kita akan mendapat KDRT dari Iya, suami benar, begitu iya, ya. iya. Aduh. Ya maka dari itu karena terhadap perkara perceraian misalnya itu, Iya. itulah gunanya mediator, memediasikan. Iya, seperti ada yang itu. masuk ini, Iya, Bu Hakim. silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Berberita juga handuk Iya. buat ibu narasumber. Walaupun suasananya panas, tapi rasanya sejuk. Oh, cakep Pak. Bapak Dimas Niki di Panji. Iya. Bapak Dimas punya pertanyaan apa ini dengan Ibu Hakim? Nah, cuma Bapak memberikan dukung, mudah-mudahan Apa? Mbak memberikan support dan dukungan, mudah-mudahan Ibu Hakim akan selalu tetap menjalankan tugasnya dengan sesuai Oke. yang Mm-mm. semuanya ya, dengan lagu. Kurang dengar. Iya, ada di Wantilan soalnya ada gini ya. Ada latihan. Ya. Buat udah. Suaranya nggak ada apa itu? Kenapa? Iya, mendengar kayak mohon maaf karena di sebelah begitu ya. Di sebelah ruangan kami ini ada orang nyanyi. Jadi Ibu Hakim agak terganggu ya, Tadi pendengarannya Bapak, ya. Iya, tadi kurang putus-putus dari Bapak Iya, itu. dia. Di Bapak Dimas namanya itu memberikan support saja. Oh iya. Oke, Semoga iya. semoga katanya menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Pokoknya support lah Iya, begitu. terima kasih pada Bapak Dimas. Mohon maaf putus-putus tadi dari sini Iya. juga kurang Lagi dengar. satu Bu Hakim. Iya, silakan. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Jalan-jalan kena sumpit. Cakep. Ini Bapak Dimas lagi nih. Bukan, Oh, bukan. lain. Ini ternyata Ibu Hakimnya Pak Digogo, bukan Pak Dimas, Pak Digogo. ini Ayah Hade nih. Sapi ini kayak Mbak Bibit berarti. Ayah Hade punya apa nih? Punya pertanyaan apa? Mau pengadilan, mau diadili? Apanya diadili nih? Hati lemas kena sumpit, Cakep. perasaan lemas mendengar suara Mbak Bibit itu ya. Tidak hanya saya, ada Ibu Hakim yang cantik Kalau Ayah Hade lihat mungkin nggak disangka nih Bu Hakim ya. Balik, Orangnya nggak serius Bu Hakim banget, biasanya bener. berasangka. Ramah banget. Serius tapi santai. Iya, itu dia. Orang umur saya Tapi baru nanti kalau pada saat 26. Umur Bapak berapa? Mana? 26 lebih sedikit. Waduh, tuaan saya dong, Pak. Iya, lebihnya saya ya. Oh, lebih seket. Iya, Bapak silakan. Mungkin ada pertanyaan. Ya, sekedar belum tadi saya waktu dari pagi interaksi nggak bisa masuk saya, makanya kecewa. Oh, sekarang baru bisa masuk, berarti Mbak Bibit yang mengizinkan saya masuk. Iya, saya semua Saya izinkan kena masuk. sumpit, badan jadi lemas. Iya, ada kasus apa gitu mungkin ingin diadili pengadilan? Ada Ibu Hakim di sini. Saya pernah jadi ini lagi, tapi saya nggak diutarakan itu urusan di sekolah. Terima kasih Ibu Hakim ya. Pertanyaannya apa, Apa Bapak? pertanyaannya? Bapak belum nanya ini. Mau nanya, Apa pertanyaannya berapa tadi? umurnya Bu Hakim? Umur saya. Iya. Rahasia, Pak, rahasia. Ih, pertanyaan Bapak apa ini? Enggak nanya ya umurnya Ibu. Oh, nanya umur. Rahasia, Pak ya. Muda ini. Rahasia, Pak ya. Iya, Hakimnya masih Iya. muda. makanya. Iya. Ampura. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Iya, selamat siang. Wayah Hade nggak etis tuh nanya umur, tahu nggak sih? Apalagi di udara. Nggak apa-apa. Ini Ibu Hakimnya gini sekali ya. Apanya? kenapa? Memang kalau lagi menghakimi orang tuh harus serius banget ya. Serius. Ya, Betul. maksudnya kita kan ya kalau ya dibilang serius gitu kan. Itu kan
Ya itu nasib orang lah yang kita tangani. Kalau nggak serius nanti. Itu dia, bener Iya, sih ya. iya. Tapi Bu Hakimnya ramah banget Ya kan ini kan ya podcast kita Iya sharing sih. lah, Oh, iya kita sih. sharing, saya sosialisasikan biar mungkin orang masyarakat jadi orang nggak takut apa gitu ya mau ya, masuk. mungkin ada yang mungkin mau berperkara pas Iya. seperti itu. Saya kan di sini hanya ini, ayo nggak apa-apa kita tersedia PTSP nih, misalnya nanti mengajukan itu semua tersedia di sana. Kalau Iya. misalnya ada kendala atau apa seperti itu. Jadi Nggak usah harap- takut, nggak usah Iya takut, betul, iya. nggak usah takut, apalagi hakimnya cantik. Kami gitu, juga katanya di tuh. pengadilan ada pos bakum, pos pelayanan hukum. Iya. Bos Jadi apa namanya? Bos pos pelayanan hukum. Pos pelayanan bantuan hukum. Pos pelayanan bantuan hukum. Bantuan hukum. Jadi mungkin nanti ada yang mau konsultasi dulu nih, misalnya mau cerai, konsultasi dulu, bisa ke sana dulu. Iya. Jadi sebelum mengajukan Iya. dicerai di sana dulu konsultasi Iya. gimana nih? Iya. Jangan gitu ya. Kalau dari Iya, pihak bisa. jangan gitu ya. Iya. Bisa konsultasi di sana. Situ ada petugasnya di sana. Iya. Biasanya yang dikonsultasikan kayak apa? Apa ya? Biasanya kalau orang mau cerai, misalnya ini saya mau cerai nih, mungkin tapi saya mau biar anak saya sama saya nih, misalnya gitu. Biasanya di anak Iya. ya. Biasanya masalah kan sebenarnya banyak di anak seperti itu. Gitu. Saya mau apa ya, mau cerai misalnya apa ya, karena KDRT sebagainya, mungkin dia bisa nggak sih saya mengajukan kayak bukti-bukti ini Iya. apa Atau seperti karena dicariin istri. cari istri lagi, gimana solusinya nih gitu. Apa saya harus cerai atau Dicariin tetap madu aja saya gitu ya. tetap saya bertahan misalnya gitu ya. Bisa nanti dikonsultasikan Gitu. seperti itu. Biasanya dari pihak petugas di sana mengarahkan kemana nih? Tergantung terbaik. ininya kasusnya nanti dia seperti apa. Kalau memang dia hanya konsultasikan apa saja, misalnya saya mau cerai ini, apa saja yang harus saya ajukan sebagainya, seperti itu. Jadi tidak langsung ke polisi dulu, ke sini boleh dulu ya? Polisi kalau pidana kan Ke polisi. iya. Iya begitu. Kalau pidana ya, kalau misalkan Iya. di mendapat KDRT begitu ya. Iya, itu di kepolisian Dulu. seperti Kalau itu. ini yang mungkin aku mau gini Bisa aja sih, mungkin ada yang KDRT misalnya nih ke pos bakum, bisa saja. Tapi pasti dari pos laporin bakum enggak gitu? Laporin iya. enggak gitu ya? Laporin Bisa. enggak gitu ya? Iya, kalau mau melaporkan itu di kepolisian. Jangan ada dilaporin, kasihan suaminya gitu nanti. Iya kan ada yang seperti itu, kasihan. Iya. Karena masih mikirin anak kan biasanya. seperti Apalagi itu. PNS nanti kena hukum Iya, nanti kan gitu kan ya. ada ininya, syarat ya dipecat nanti kan. Iya itu seperti dia. itu. Yang rugi juga ibu nanti digituin ya. Gitu. Jadi bisa di pos bakum, kami ada pos bakum juga. Iya. Seperti itu. Baik, Ibu Hakim, apa harapan-harapan atau himbauan kepada masyarakat terkait dengan layanan ini? Mungkin kepada masyarakat Singaraja ya, Buleleng ya. Iya, Buleleng. Singaraja mungkin ya. sama. Jadi kami Pengadilan Negeri Singaraja pada dasarnya akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik Memberikan kepada yang pencari keadilan, Iya. seperti itu. Jadi pada para pihak yang akan berperkara, seluruh masyarakat Buleleng, mungkin yang ada perkara dan sebagainya, silakan datang Iya. ya melalui Pengadilan Negeri Singaraja. Kami memiliki PTSP Pengadilan Negeri Singaraja. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Terbaik. Ada yang masuk. Ya, Ya. silakan. Ini kira-kira perkaranya apa? Halo. Halo, Swastiastu Mbak Titi, Swastiastu Bu Hakim. Gimana Iya, ini? Swastiastu Ibu. Ya lagi di Dewasa ini Mbak Titi. Iya ini gimana? Mau cerai? Enggak, tapi ini saya mau nanya nih, soalnya Apa? dulu anak saya pernah mengalami gitu. Apa? Ini loh, seandainya ada seseorang ataupun pasang suami istri yang sudah cerai dan disahkan oleh pengadilan, tapi lama-kelamaan dia rujuk kembali. Gimana ini? Apa ada tantangannya? Apa gimana? Gimana itu? Makasih atas waktunya, atas Iya. jawabannya. Terima Sukses. kasih. Iya. Nah, gimana itu, Sukses, Bu Hakim ya? Kalau rujuk kembali berarti bapak pasangan ini harus menikah lagi. Oh gitu ya? Oh sudah Iya, putus iya. pengadilan ini udah Kan saya sudah juga punya teman cerai, kan sudah ada Iya. akta perceraian. Heeh. Secara adat, secara agama kan sudah juga. Sudah mau pamit, misalnya kalau mohon maaf tadi saya lupa tanya untuk agama Iya. keyakinannya. Kalau Iya. misalnya keyakinannya Hindu kan biasanya kita Iya, ada iya. mau pamit dari Iya, leluhur iya. dan sebagainya. Seandainya belum mau pamit.
hanya di dinas aja, di pengadilan negeri saja dia udah mendapat keputusan. Itu kan sudah ada akta perceraian. Ini terus dia rujuk lagi harus gimana? Kawin lagi. Oh, kawin lagi. Karena kan sudah ya akta perkawinannya sudah tidak digunakan. Isi akte perkawinannya gimana itu? Buat lagi. Oh. Jadi saya pernah itu di mana saya, tapi ini keyakinan agama Hindu. Iya. Jadi dia beberapa siapa ya yang cerita ada saya juga pernah tuh ada di mana? Ada masuk lagi? Iya, silakan. Saya ingat halo. Mbak yang di sini cerita sama Halo. Iya, Nyambung saya lagi, kayaknya. Mbak Titit. Ini Hindu sama Hindu gitu. Oh iya, Hindu. Ya agamanya sama tapi Sudah mau pamit belum? Apa ini? Sudah mau pamit di sanggahnya? Ya, Sudah belum. Belum. Tuh. Ya itu dah masalahnya. Iya. Makasih ya atas waktunya. Iya. Ya sama dengan kasus teman saya ini ya, belum mau pamit, dia udah cerai udah tahunan, 5 tahun mungkin tuh. Iya. Rujuk lagi sampai sekarang dia harmonis lagi. Oh, jadi begini, karena kalau sudah secara hukum ya, secara hukumnya dia kan sudah ada akta perceraian. Iya, gimana itu? Jadi secara hukum sudah dianggap sudah cerai seperti itu. Terus Jadi kawin lagi? Ini secara pengalaman ya kemana? Jadi mereka menikah lagi kan secara agama makanan-kalannya sebagai masa kapan seperti itu kan. Tapi menurut saya pamit tidak pamit, tapi kan tetap dia sudah tidak di tempat itu lagi, tidak istilahnya tidak di istilah kerajaan ya kan, sudah tidak di sana, tidak sembahyang di sana lagi karena udah pisah rumah. Iya. Cuman belum mau pamit aja. Iya, menikah lagi. Ini sekarang berarti menikah lagi ya? Menikah lagi. Tidak ya. Ya, dia menikah lagi jadinya. Kan udah sudah cerai. Kalau yang menikah lagi, kecuali kalau yang saya tahu kalau muslim ya, itu kan harus menikah dengan orang lain dulu. Oh, Gitu ya, menikah dengan orang lain dulu, baru dia bisa rujuk dengan suaminya. Ya ampun. Terus siapa yang nikah? Nggak tahu juga saya. Harus itu ada ininya. Nggak ada rasa. Saya lupa. Berarti itu hanya pura-pura. Ya saya nggak tahu juga kan. Dia kalau mau kembali rujuk dengan dia udah cerai, dia mau rujuk kembali dengan pasangan pertamanya, dia harus menikah dengan orang lain dulu. Kenapa harus begitu? Saya biar tidak salah ini, saya pernah baca tapi saya lupa nih aturan di ini ya. Apa secara Islamnya itu ya, Mama, biar saya tidak salah di sini menjelaskan nanti gitu. Seperti itu gitu. Ya? Iya, jadi memang harus kawin lagi. Jadi kan dia sudah putus secara agama, secara hukum sudah tidak sebagai suami istri lagi. Pertanyaan saya, kawin dulu sama siapa gitu seandainya dia? Mungkin nyari lagi. Sekedar aja. Oh, sekedar aja ya, hanya untuk syaratnya itu ya. Iya, karena persyaratannya seperti itu gitu. Aduh, nggak terasa nih lagi 1 menit. Oke, silakan dilanjut dulu untuk himbauannya. Himbauan lagi. Ya, lagi titip aja. Baik Itu ya. aja. Ya. Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, tetap kami PTSP ini ya tentunya memberikan pelayanan terbaik, memberikan pelayanan tentunya yang cepat, mudah, transparan, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, anti korupsi, kolusi dan nepotisme seperti itu agar patut diketahui oleh masyarakat Buleleng terutama seperti itu. Ada himbauannya mungkin apa ya? Ya kalau bisa jangan tidak usah terlalu banyak lah perkara-perkara ini. Biar Ibu Hakim nggak terlalu banyak diminimalkan lah ininya kasus Petugas perceraian. Biar tidak terlalu repot. Kami tidak masalah. Kami kan karena kami juga kan tidak boleh menolak perkara seperti itu, apa yang masuk seperti itu. Kami layani semua. Ya? Mendingan baik-baik saja ya. Terutama perkara perceraian ya kalau bisa udah damai-damai aja. Iya, damai-damai aja gitu. Dan kami tentunya apapun yang masuk, perkara apapun yang masuk, pelayanan apapun yang diminta oleh masyarakat, terutama masyarakat Buleleng akan kami layani dengan baik. Seperti itu. Buktinya sudah ada pembaharuan lagi. Kalau memang ada kritik dan saran bisa di masyarakat Buleleng yang misalnya yang pernah ke Pengadilan Negeri Singaraja, mungkin ada kritik dan saran, penilaian, kami di sana ada semua tempatnya gitu. Untuk memberikan kritik dan saran seperti itu. Boleh silahkan. Itu akan menjadi apa ya? Untuk kami juga untuk ke depannya agar meningkatkan pelayanan. Iya. Oke, terima kasih dulu untuk Anda yang sudah masuk di 24644. Lumayan ramai juga ya, Pak Kamiarte di Banyuatis, Bapak Dimas di Panji, Oyah Ade di Delot Peken, dan Yeni di kawasan Tiga Wase. Yang hanya dengerin saja juga terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Hakim kami ada manfaatnya untuk kita semua. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi terima kasih di lain kembali. kesempatan.